Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan sebelumnya terima kasih kepada para panelis kita yang juga sudah hadir bersama Q&A. Kali ini kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Maman Suherman. Kang Maman. Ada Kuku Adi. Dan yang paling cantik Intan Somadina. Wow, one and only Augie, Kak Augie. Dan Dokter Haikal, dokter. Yeay. Terima kasih para panelis dan tepuk tangan untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, teman-teman mahasiswa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dan pemirsa, kali ini spesial. Kita kedatangan bintang tamu yang dulunya pernah memperjuangkan impian pribadi dan kini menjadi kenyataan. Mulai dari masa kecil yang sudah mengalami fase sulit hingga saat ini dikenal dengan seorang public figure yang memiliki semangat tinggi serta menjadi inspirasi luar biasa untuk banyak orang. Tanpa berlama-lama kita langsung saja sambut bintang tamu Q&A malam ini, Denny Sumargo. Bang Denny, sini dulu dong. Apa kabar? Tos dulu. Tadi kok tinju bukannya basket ya? Sorry ya, basket udah tinju sekarang. Oh, sekarang tinju. Iya. Kenapa? Lagi suka tinju atau seperti apa? Mau promo film soalnya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Densu. Baik, terima kasih. Silakan duduk Bang Densu. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Seru sekali malam ini pembukaannya. Kita akan ada aturan main, Bang Densu. Ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik. Dan silakan pilih salah satu box untuk kita mengulas masing-masing topik itu. Jadi siap dikuliti ya kali ini. Kan biasanya di podcast kan menguliti hidup orang nih. Sekarang kita kuliti hidup Densu. Oh siap. Oh siap ya. Teman-teman panelis, siap singkat lengan Anda ya. Siap. Oke, baik, kita akan mulai. Nomor berapa yang pertama? Kita akan buka pilihan box yang dipilih seorang Densu. Tuh, gajah duduk. Jawabannya gajah duduk. Belum ada pertanyaan. Saya pikir Oke, tadi pilih nomor berapa Bang Densu? Nomor 4. Nomor 4, kita buka box nomor 4. Kontroversial. Langsung. Udah disetting ini ya. Langsung ke kontroversi aja main-main deh. Ngomong-ngomong kontroversial, saya tidak akan tanya ke Densu dulu, tapi ke Kak Augie. Hal paling kontroversial apa sebagai temennya Densu yang diketahui?
Enggak sih, sebenarnya enggak, karena kita udah kenalnya udah sangat lama dari... Jangan saling jaga dosa ya. Ya kita udah perjanjian sih dari di belakang. Lo lihat tatapan gue kan? Iya, Gue tahu lo parkir di mana soalnya. Silakan. Ada yang tetap ingin dipertanyakan nggak tentang sahabat Anda ini? Enggak, sebenarnya kalau ngomong kontroversi, sebenarnya dari dulu dia main basket pun gitu ya. Karena gini, dia main basket, gue MC basket dari dulu. Tapi kita jadi berteman kan gitu. Cuman emang dari dulu pun selalu kontroversi dari dari dia pindah tim ke tim jadi gini, ada satu tim kalau di zaman dulu itu tuh sangat musuhan. Jadi dia bisa pindah dari tim ini ke tim ini gitu. Kayak orang Persib ke Persija lah. Emang senang cari musuh ya? Iya, Emang saya mencari masalah. Emang sering Gimana cari sih masalah. prinsip hidup seorang Densu dari dulu? Memang benar suka cari masalah dan suka hal-hal yang berbau kontroversial. Sebenarnya saya nggak nyari masalah ya. Masalah nyari saya sebenarnya. Jadi saya melihat jalan hidup saya memang unik ya. Cara berpikir saya di masa muda saya itu memang sangat ekstrim. Oh berarti sekarang udah tua? Lumayan. Begitulah ya kan. Tolonglah diperhalus dikit. Ya. Jadi waktu saya juara beberapa kali di klub saya yang sebelumnya Aspak itu 4 kali, saya memutuskan untuk pindah ke rivalnya. Karena saya pikir rivalnya ini punya potensi untuk mengalahkan Aspak kan. Nah saya berpikir sederhana, masa saya di basket saat itu adalah masa untuk menuliskan sejarah. Jadi kalau saya ingin bikin sejarah, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang pada umumnya. Dengan resiko yang besar. Dan saya ambil resikonya. Ada penyesalan nggak menjadi pribadi yang risk taker? Oh tentu. Saya sudah banyak kehilangan. Iya kan? Hal yang paling membuat kehilangan dari kontroversi yang sering dimunculkan? Uang 30M. Kenapa bisa demikian? Suka main judi dulu. Dulu kan, sekarang nggak. Nah tapi juga dikenal sebagai pribadi atau pebasket yang sombong. Iya. Kenapa? Anda mengakui, Bang Densu? Iya haruslah. Itu menghasilkan uang. Enggak, apa yang dihasilkan dari kesombongan? Jadi kesombongan itu ada sesuatu yang sangat kontroversi. Dan orang Indonesia itu gampang banget tertarik akan sesuatu yang kontroversi. Tapi aslinya sombong nggak? Oh tentu. Iya. Sedikit lah. Biar bagaimanapun setiap manusia memiliki akar kesombongan di dalam dirinya. Besar kecilnya itu tergantung daripada apa value yang ditinggalkan kan. Kalau saya pribadi, saya selalu bicara bahwa saya ini sombong, bisa sombong, dan mungkin sombong, dan bisa salah. Jadi itu selalu membuat saya sadar bahwa kemungkinan terbesar saya untuk menjadi orang baik itu selalu berdasarkan dari pemahaman saya kan diri saya ini bisa sombong. Orang itu kalau dia merasa dirinya itu baik, merasanya ini sudah membuat dia bisa sombong. Karena kita merasa kita baik, padahal sesungguhnya menurut pemahaman saya, kebaikan yang kita miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan kita. Jadi kalau kita merasa diri kita itu baik, kita kan merasa baiknya itu karena effort kita. Padahal sesungguhnya ada kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan itu. Kesadaran kita akan kebaikan, kata baik kan baik gitu kan, perbuatan baik, tapi kesadaran memilikinya bisa membuat kita arogan. Karena kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang hebat dan kita menjadi euforia dengan kebaikan yang sendirinya. Enggak, tapi Ogi jujur, merasa Densu dulu sombong nggak? Dari dulu emang ada. Apa? Konkretnya seperti apa sih? Ada duitnya kan? Ya ada. Enggak, dia emang gini. Orangnya percaya diri. Itu dari dulu. Dan buat gue di olahraga nggak banyak orang yang punya mental yang bagus. Salah satu adalah Denny Sumargo. Ini dia makanya buat saya untuk orang berani make decision aja untuk pindah ke tim lawan itu aja tidak mudah. Apalagi dulu nggak usah ngomong oh kali duitnya gede. Enggak, dulu kecil. Iya benar. Betul nggak? Jadi bukan karena duit. Kalau Kang Maman gimana nih? Saya nggak melihat kontroversinya, saya malah melihat ini DNA-nya Densu kok. Oh saya minum dulu ya. Sini. Bagus nih. Ibunya dengan jelas bangga mengatakan saya ini datang dari keluarga paling kaya di Sulawesi Tengah. Iya dulu. Lalu kemudian hancur di titik nol karena bapaknya penjudi. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Itu ada garis itu kan dalam cerita perjalanan ibu kan. Iya. Dan sekarang dilakukan dua-duanya, sombong dan pernah jatuh di judi. Iya. Ada kontroversialnya karena kemudian dia mau melakukan pembalikan di titik itu saja. Iya. Tapi sebenarnya kesombongan dan keberanian dia itu adalah DNA yang diturunkan dari keluarga. Sebagai anak, betul-betul merasakan itu kan ya. Anak paling kaya dibanggai di Sulawesi Tengah. Cucu, sorry. Jadi pada saat mama saya itu lahir dengan keadaan kaya karena orang tuanya kaya saat itu, saya tidak merasakan.
Yang Betul. merasakan mama saya sampai di usia 20 setelah beliau menikah dengan papa saya. Yang tentara itu? Iya, kemudian dia pergi bersama papa saya, dia meninggalkan keluarganya. Nah, ketika dia meninggalkan keluarganya, dia berpisah dengan papa saya dan hidup dengan pas-pasan. Ya. Jadi saya merasakan pas-pasannya. Gitu. Ketika dititipkan ke tante segala itu juga lebih pas-pasan kan? Pas-pasan. Maksudnya pas-pasan tuh dia makan ada Pak. Iya, pas. Buat ada mobil. Mau beli mobil pas. pas. Enggak dong, beda pas-pasannya ya. Jangan sampai saya papasan sama kamu. Diperlakukan seperti apa sih Densu kecil waktu itu? di rumah tante? Sebenarnya sih diperlakukan dengan baik. Cuma kan kalau ditanya punya rumah nggak punya. Ya. Kadang-kadang nonton di rumah tetangga karena untuk punya TV aja sulit. Sampai ada lah momen-momen akhirnya baru bisa beli TV. Tinggal di rumah orang, saya harus ngepel, Beberes rumah. nyapu, potong rumput. Kalau ngelihat Densu yang sekarang kayak nggak menyangka ya pernah mengalami hal-hal seperti itu, luar biasa Kamu ya. pikir saya menyangka? Saya bingung. Saya aja bingung melihat diri saya sekarang. Siapa? Tepuk tangan dong buat Densu. Kalau ditanya orang secara sadar, apakah orang mau dibenci? Pasti orang normal bilang tidak ada yang mau. Iya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kalau kita sendirinya sudah berserah diri dengan baik, kita tidak akan takut untuk dibenci lagi. Dan tidak takut sama netizen kita yang begitu jahatnya. Takut sebenarnya. Jadi saya mohon maaf buat netizen, tapi saya agak sombong. Saya minta maaf ya. Itu saya akuin ya. Kalau itu iya. Ternyata yang bikin takut Densu itu netizen. Nah, Dia takutnya tuh cuma dua, netizen sama istri. Iya. Densu sekarang tuh agak lebih spiritual seperti itu. Jawabannya sangat bijak. Iya. Ada apa? Titik balik apa? Ya udah mulai mau jual agama ya biar. Silakan. Bang Densu mau gak ketemu Tuhan? Oh nggak mau. Jangan dulu. Dulu mau. Berdoa kepada Tuhan dan jadi kaya Densu. Masih nggak percaya sama Tuhan? Hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.